Apakah apabila kita meminjam uang ke bank itu termasuk riba? Terima kasih atas jawabannya. Dilihat dulu. Kalau memang ya banknya itu diatur akad-akadnya secara syariah, insya Allah tidak riba. Namun kalau di bank itu memang ada sistem ya, berbunga, yang namanya bunga kelebihan itu riba. Maka dilihat dulu kalau akadnya diatur secara syariah, itu sudah maksimal kita. Ya, saat ini kalau pengen 100% murni syariah ya belum ada. Namun sudah ada usaha dari lembaga keuangan untuk diatur sistemnya secara syariah. Nah, kalau sudah ada lembaga keuangan yang berani mengatasnamakan dirinya bersistem syariah, maka ya maksimal kita ke sana. Jangan lagi ke tempat-tempat lembaga keuangan yang tidak diatur dengan syariah. Kalau ternyata nanti di lembaga keuangan yang namanya saja sudah syariah, kalau ternyata masih ada unsur ribanya, itu tanggung jawab mereka kepada Allah. Nah, kita bagaimana? Insya Allah kita bari'um minad dhimmah, kita terlepas dari tanggung jawab karena mereka sudah mengatasnamakan syariah. Sistemnya syariah, melakukan sosialisasi bahwa ini semuanya diatur secara syariah. Nah, kita orang yang awam terkait perbankan, kalau yang ahlinya sudah ngomong begitu, ternyata di kemudian hari ada unsur ribawinya, urusan mereka. Urusan mereka, kita sudah dijelaskan, oh ini akadnya murabahah, ini mudharabah, ini ijarah, ini kafalah bitakmin, ini ijarah bil wakalah dan lain sebagainya sudah dijelaskan sesuai dengan sistem syariah. Maka ya sudah, bismillah kita ke arah sana. Kalau lembaga keuangan yang ada sistem bunganya, artinya berlebih, menarik kelebihan yang disebut bunga, maka itu riba. Segala yang berlebih itu riba, yang tidak diatur dengan syariat. Ya, maka usahakan kalau memang ingin terlibat dalam transaksi lembaga keuangan, pilih yang syariah. Itu maksimal kita. Itu maksimal ikhtiar, maksimal yang saat ini bisa kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa? Untuk apa sampai ada pembiayaan, mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan, itu untuk apa? Apakah hanya untuk gaya hidup atau untuk apa? Maka itu yang perlu kami pertanyakan. Sudah qanaah dengan apa yang Allah berikan, syukuri dengan apa yang Allah berikan. Lihat orang yang ada di bawah, jangan lihat orang yang di atas kita. Kalau kita melihat orang yang di bawah kita, insya Allah hati ini akan syukur, hati ini akan qanaah. Namun kalau melihat orang yang di atas kita, hati ini akan jauh dari rasa syukur, jauh dari rasa qanaah. Maka jangan mudah-mudah mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan. Ya, jangan mudah-mudah. Ya, ada lagi. Tentang pinjam-meminjam di bank konvensional yang ada sekarang ini, mohon pencerahannya. Apakah riba? Kemudian bagaimana solusinya? Tadi sudah dijelaskan, ya. Kalau memang Bapak ingin terlibat transaksi apapun itu dengan lembaga keuangan, pilih yang syariah.
Itu ikhtiar insani maksimal yang saat ini bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u, kata Allah begitu. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah, dengarkan dan taatlah. Oh, ini tapi begini-begini, bank syariah begini-begini dan lain sebagainya, masih sulit dan lain sebagainya, ada beberapa aplikasi yang tidak bisa, padahal jenengan jual belinya lintas negara atau lintas wilayah. Namun mungkin saja ada lembaga keuangan syariah yang belum ada aplikasi yang bisa untuk pembayaran secara online. Yang ada masih yang diatur non syariah, maka ya maksimalnya sudah dengan itu insya Allah Allah maha mengetahui. Kan tidak mungkin jenengan kulak barang misalkan ya, impor atau dari luar Jawa ke Kalimantan, jenengan harus keroyo-royo ke sana karena tidak mau bank. Padahal bank syariah belum bisa, misalkan loh ya ini. Tapi sekarang bank syariah insya Allah semua sudah bisa. Tidak ada layanan untuk transfer uangnya. Tidak mungkin jenengan ke Kalimantan bawa uang banyak, kemudian pulang untuk kulaan. Coba kalau sehari, dari hari ini kulak di Kalimantan, nanti habis duhur harus kulak ke Sumatera. Nah, habis waktunya. Dan itu tidak mungkin dilakukan. Nah, maka maksimalnya, kalau memang lembaga keuangan syariah belum ada layanan yang bisa memudahkan itu untuk transfer, misalkan kirim pembayaran, maka berarti maksimalnya ya pakai yang belum syariah. Namun hanya untuk transfer saja, jangan nyimpen di situ. Jangan nyimpen. Nah, kalau ingin terlibat tadi pembiayaan, gunakan yang syariah semaksimalnya. Kalau ingin syariah 100% murni belum ada. Karena itu harus ada baitul mal. Kalau zaman Nabi dan sahabat dulu baitul mal. Kalau baitul mal itu ya murni syariah betul. Membantu betul yang membutuhkan. 1 juta kembali 1 juta. Bahkan membantu dengan cuma-cuma juga. Lah bedanya mentalitas orang Islam zaman dulu beda dengan sekarang. Maka baitul mal dulu ya betul-betul aman. Lah nek sekarang coba, andai kata kita berusaha menerapkan baitul mal, nah, dite-entek ora bali. Karena orang sekarang mentalitasnya beda. Ketika mengajukan pembiayaan, misalkan pinjem modal di baitul mal untuk usaha, ketika usahanya untung randang dibalik ke eman-eman. Engko nek rugi baru ngomong, wah usaha saya bangkrut, rugi, saya tidak bisa mengembalikan modal yang kemarin saya pinjam. Nah ini karena baitul mal, oh ya wes, diikhlaskan. Nah semuanya mayoritas akan begitu mentalitas orang Islam saat ini, termasuk kita ini tentunya kalau tidak hati-hati ya. Kalau dulu wah betul-betul muktaman tenan. Kalau dulu dagang untung ya katakan untung, rugi ya katakan rugi, usaha tenanan. Dagang ya usaha, berusaha sekuat tenaga agar berkah usahanya. Kalau ternyata sudah usaha maksimal masih rugi ya katakan rugi. Jadi ruginya itu bukan karena ongkang-ongkang kaki sak penake dhewe kemudian rugi, tapi betul-betul sudah usaha maksimal. Kalau dulu untung ya katakan untung tenan. Nek sekarang kan ndak, untung didelik-delik, rugi dimunculkan. Tujuannya apa? Nek untung kodo ngerti ndak do njaluk. Nek untung do ngerti kok ndak do nyilih. Ning nek rugi dimunculkan engko gen do mesake kemudian do ngekei kemudian do nyili.
Nah, yang terjadi kan seperti itu biasanya saat ini. Maka kalau ingin 100% syariah ya Baitul Mal itu. Ya, di Timur Tengah sana ada namanya Jamaiyah Syariah. Ini komunitas konsorsium para agnia. Memang itu para agnia itu dananya ada di situ untuk membantu yang memang betul-betul membutuhkan. Sehingga beliau-beliau ini mendirikan rumah sakit gratis. Ada mustaswa itu ada di sana gratis dengan catatan yang membutuhkan. Ya, fakir miskin, anak-anak yatim yang tidak mampu. Itu ada. Jamiah Syariah mendirikan pelayanan kesehatan rumah sakit gratis. Termasuk Ibnu Sabil digratiskan oleh mereka. Dulu anak saya yang nomor 2 lahir di sana gratis total itu. Karena Ibnu Sabil waktu itu beliau mengatakan, anta talibul ilmi, anta Ibnu Sabil. Dikatakan begitu sudah. Hada kulluh bibalas. Nah, kata beliau begitu, ini majanan gratis. Jadi memang betul-betul peruntukannya jelas. Termasuk mendirikan rumah sakit, kemudian membantu ekonomi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian orang-orang yang membutuhkan ini dibantu dengan modal dagang. Tidak ada kelebihannya. Namanya Jamiah Syariah itu bisa dilakukan karena itu komunitas para agnia. Nah, kalau pengen begitu ya, monggo ini para agnia warga MTA ini silakan komunitas mengikhlaskan sebagian hartanya untuk itu lah. Nanti warga MTA yang kurang mampu dibantu dirikan layanan kesehatan yang gratis untuk kita. Itu baru bisa bantu warga kita yang membutuhkan modal usaha tanpa memungut kelebihan. Lah yang dibantu juga harus muktaman, menjadi pribadi yang amanah, jangan sak penake dhewe. Nah, yang terjadi apa? Gethok tular. Ana lho nyilih kono. Kowe ndek utang kono nyilih kono. Nek dilunasi moro ning pusat kono engko utangmu dilunasi. Kata siapa? Di pusat ini bukan untuk melunasi utang. Ya, amanahnya bukan untuk itu. Nah, yang terjadi nanti gedok tular seperti itu. Maka kalau ingin 100% ya Baitul Mal itu. Nah, saat ini tampaknya belum memungkinkan. Mengapa ya? Karena kondisi mental orang yang ngaku beragama Islam itu sendiri. Ya, kalau orang-orang dulu, orang-orang generasi awal dulu memang luar biasa, tidak perlu dilakukan lagi. Muktaman betul, bisa diamanai betul. Kalau sekarang ngebrobos-brobos amanah, brobosi amanah. Ya, mudah-mudahan ke depan Allah berikan kemudahan, Allah turunkan sehingga kita bisa 100% murni syariah.